Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Taib, alhamdulillah, kita mulai materi kita yang pertama. Silakan dibuka PDF-nya di halaman pertama, silahkan dilihat. Di sini kita akan membahas tentang jumlah mufidah dan syibhul jumlah. Apakah itu jumlah mufidah dan apakah itu syibhul jumlah? Sering sekali ya kita dengar bahwa buatlah jumlah mufidah gitu ya, tanpa apa itu sih jumlah mufidah tersendiri. Tayyib. Jumlah mufidah adalah kullu ma tarakkabu min kalimatain au aksar wa afada ma'nan taman. Jumlah mufidah adalah segala sesuatu yang tersusun dari kalimatain atau dua kata ya. Dalam bahasa Indonesia itu dua kata, tapi kalau dalam bahasa Arabnya kalimah. Nah, jangan tertipu kalau kalimah itu bukan kalimat dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kata. Kalimatain, dua kata, segala sesuatu yang tersusun dari dua kata, au aksar atau lebih, tapi di sini ya berarti ada minimalnya harus tersusun dari dua kata. Kalau satu kata saja itu tidak disebut juga jumlah mufidah atau jumlah yang sempurna gitu ya. Au aksar, kalau lebih boleh. Wa afada ma'nan taman, dan ini yang terpentingnya adalah dan menunjukkan pada suatu makna. Jadi ketika jumlah tersusun dari dua kata paling minimal atau lebih, harus menunjukkan pada suatu makna. Jika hanya jumlah saja berjejer banyak tapi tidak mempunyai makna yang jelas, juga tidak disebut jumlah mufidah. Tetap saja harus menunjukkan pada suatu makna yang jelas, maka itu barulah disebut dengan jumlah mufidah. Tayyib. Untuk jumlah mufidah sendiri di sini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang pertama adalah jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah fi'liyah. Ini mudah sekali karena bisa dibedakan secara fisik. Kita lihat. Jumlah ismiyah adalah yallati tabda'u bismin aw bidhamirin, yang jumlah yang diawali dengan isim atau dengan dhamir. Ini berarti tanda-tanda secara fisik ya, ini sangat mudah. Jika kita temukan suatu jumlah kemudian diawali awal kali atau awal jumlahnya itu adalah isim, maka jumlah tersebut tergolong kepada jumlah ismiyah. Atau jumlahnya diawali dengan dhamir, karena dhamir juga aslinya termasuk ya isim dhamir. Nah, maka dia termasuk ke situ. Maka digolongkan kepada jumlah ismiyah. Contohnya, al-ilmu nurun. Ini contoh yang diawali dengan isim ya, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dilihat di sini bahwa ini adalah tersusun dari dua kata dan mempunyai makna yang jelas. Pada suatu menunjukkan suatu makna gitu ya. Maka ini termasuk jumlah ismiyah, jumlah mufidah ismiyah. Yang kedua, contoh yang kedua, nahnu mujahidun. Ini pun sama ya, diawali dengan dhamir, dua kalimat atau dua kata, maka termasuk jumlah ismiyah juga. Tapi kalau misalkan di sini ya pentingnya wa afada ma'nan taman, kalau kita katakan meskipun dua kata tersusun dari dua kata tapi dia tidak menunjukkan pada suatu makna yang jelas, maka tidak disebut jumlah mufidah. Contohnya ya yang tidak ya, ini yang tidaknya. Al masjidu al jamilu, masjid yang besar. Nah, ini belum sempurna. Kalimatnya pun masjid yang besar itu apa? Apakah masjid yang besar itu apa gitu ya? Itu baru segitu saja. Masjid yang besar itu, nah itu belum sempurna.
Tayyib. Yang kedua ada jumlah fi'liyah, atau jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat ya dalam bahasa Indonesianya yang allati tabda'u bil fi'l, yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Ini mudah sekali karena secara fisik kita lihat kalau awalnya itu dia isim berarti termasuk jumlah ismiyah. Kalau awalnya adalah fi'il berarti jumlah fi'liyah. Contohnya hadara ar-rajulu yaktubu at-talibu. Hadara di sini jelas ini adalah fi'lul madhi. Yaktubu ini fi'il mudhari. Nah, di sini jelas ya. Hadara dan yaktubu dua-duanya adalah fi'il. Berarti jumlah ini termasuk kepada jumlah fi'liyah. Tayyib. Itu dia tentang jumlah mufidah. Sekarang kita beralih ke syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Secara kalau secara ininya ya, secara harfiah bahasanya, jumlah kita tahu adalah kalimat, syibhu itu adalah semi. Ya. Kalau kita katakan ya, kalaulah kita katakan kue itu adalah terbuat dari apa? Terigu, roti atau pai ya, terbuat dari terigu, roti dan susu. Terigu, telur dan susu. Nah, syibhul jumlah dia baru saja terigunya aja, belum ada telur dan susunya. Itu kalau semi kue gitu ya. Kalau kue berarti dia terbuat dari terigu, telur dan susu. Tapi kalau semi kue itu hanya terigu saja. Nah, ini juga ya. Kalau jumlah mufidah berarti sempurna, kalau syibhul jumlah hanya seminya saja. Contohnya seperti apa? Nah, di sini ada dua ya. Syibhul jumlah hiya kullu ibaratun mukawwanatun min. Setiap ibarah yang tersusun dari pertama dzarf ba'dahu mudhafun ilaih. Ini dia pilihan yang pertama, syibhul jumlah tersusun dari yang pertama dzaraf dan setelahnya mudhafun ilaih, atau yang kedua jar wa majrur. Jadi atau bisa diartikan dzaraf dan setelahnya mudhafun ilaih atau jar majrur, satu set jar majrur dan satu set dzaraf. Ini termasuk kepada syibhul jumlah ya. Jadi syibhul jumlah adalah entah itu dzaraf setelahnya mudhaf ilaih atau jar dan majrur. Dzaraf setelahnya mudhaf ilaih seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Fauqa asyajarati alal maktabi. Satu set ini disebut dengan syibhul jumlah. Kenapa? Dia sudah tersusun dari dua kalimat tapi belum sempurna gitu ya. Ini hanya alal maktab saja. Ini jar majrur. Fauqa asyajarah juga begitu. Belum termasuk jumlah mufidah, dia masuk dalam syibhul jumlah karena tersusun dari dzaraf dan setelahnya mudhafun ilaih. Tayyib, itu saja untuk pembahasan kita, pembahasan pertama. Materi pertama tentang jumlah dan syibhul jumlah. Oke. Rangkumannya adalah pertama jumlah mufidah yaitu kullu ma tarakkabu min kalimatain au aktsar wa afada ma'nan taman. Kemudian dibagi menjadi dua, jumlah mufidah ada jumlah ismiyah allati tabda'u bismin aw bi dhamirin dan jumlah fi'liyah allati tabda'u bi fi'lin. Kemudian yang kedua ada syibhul jumlah. Syibhul jumlah hiya kullu ibaratun mukawwanatun min dzarf wa ba'dahu mudhafun ilaih au jar wa majrur. Baik, alhamdulillah itu saja. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.